belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa Indonesia. Sebenarnya di dalam KK13 sudah ada pendidikan sikap, tapi ini lebih ditekankan lagi untuk pembentukan karakter. Selanjutnya, dalam proses pendidikan Ki Hajar Dewantara menekankan 3 hal utama, yaitu pertama, melatih panca indera, kehalusan budi pekerti, dan kecerdasan. Menurut beliau, pendidikan harus seimbang antara cipta, rasa, dan karsa. Mengedepankan kemerdekaan belajar, pendidikan harus holistik dan seimbang agar terjadi kesempurnaan budi pekerti yang membawa anak pada kebijaksanaan sehingga melahirkan insan-insan yang bijaksana. Itu yang dimaksud dengan tri pusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan perguruan, pendidikan di lingkungan masyarakat. Bahwa pendidikan itu ada dalam 3 lingkungan yang dimaksud dengan trikon menurut Ki Hajar Dewantara. Pada intinya, trikon pendidikan juga untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Setelah kita masuk ke filosofi Ki Hajar Dewantara, kita harus tahu nilai dan peran kita sebagai guru. Dalam program penggerak atau sekolah penggerak, guru mempunyai 5 peran, yaitu mandiri, nilai-nilai penggerak ya, guru harus mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, berpihak pada murid. Yang dimaksud dengan mandiri, seorang guru harus bisa menentukan atau memecahkan masalah di dalam permasalahan dalam kelas pembelajaran. Reflektif, bisa mengikuti perkembangan pada diri siswa. Misalnya diri siswa menghendaki seperti apa, kita harus mampu mengikuti kemauan siswa sepanjang kemauan tersebut tidak melebihi aturan yang ada. Yang ketiga, inovatif. Seorang guru harus berinovasi untuk mengembangkan media pembelajaran supaya siswa tidak merasa jenuh, supaya siswa merasa nyaman. Yang keempat, kolaboratif. Kita seorang guru harus bisa berkolaborasi dengan teman untuk menciptakan suasana pembelajaran atau media pembelajaran, alat ajar yang bisa menarik buat anak didik. Nilai yang kelima adalah berpihak pada murid. Karena di sini berpihak pada murid, untuk guru penggerak, guru harus menghamba pada murid. Kita tidak boleh mendeteksi kamu harus gini, tidak boleh. Kita harus menghamba pada murid, itu yang dimaksud berpihak kepada murid. Selanjutnya, dalam penerapan nilai dan peran kita di sini dalam penggerak menerapkan inquiry apresiatif yang dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Di dalam inquiry apresiatif menggunakan prinsip utama psikologis positif dan pendidikan positif. Pendidikan inquiry apresiatif percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan inti positif ini untuk memberikan aset atau dalam suatu organisasi. Nah, dalam sekolah penggerak atau program penggerak dikenal dengan istilah bagja. Sebelum kita mengajar, kalau dulu kita kan harus menerapkan rencana pembelajaran. Kalau sekarang kita membuat sebuah modul. Dalam modul kita harus menerapkan bagja. Yang dimaksud bagja yaitu pertama, kita harus membuat pertanyaan. Pertanyaan apa yang nanti bisa muncul di saat kita melakukan pembelajaran. Yang kedua yaitu ambil pelajaran. Yang ketiga, gali mimpi. Berarti seorang guru bisa bermimpi seperti murid saya akan saya buat seperti apa dengan cara kita yang memerdekakan siswa. Yang ketiga, jabarkan rencana. Setelah kita buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali impian, kita membuat sebuah rencana
rencana ke depan setelah banyak impian dibuat perencanaan yang kita susun dalam modul pembelajaran. Setelah itu atur eksekusi, berarti atur eksekusi kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan setelah melaksanakan rencana. Selanjutnya untuk modul 1, tapi yang harus ditekankan di sini adalah budaya positif. Karena apa? Untuk guru penggerak sendiri atau sekolah penggerak sendiri harus bisa menciptakan budaya positif di sekolah. Karena sebuah budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada siswa. Intinya kita menghamba, intinya menuntun. Itu diajar Dewantara itu mengenai kita menuntun, manut, berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis dan penuh hormat. Ya, kita harus mengenal 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Berarti siswa itu mempunyai pertama kebutuhan hidup. Di antaranya seorang siswa mempunyai kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, kekuasaan atau penguasaan. Siswa itu kita harus di dalam menerapkan budaya positif, kita mengenal kebutuhan dasar siswa itu sendiri. Misalnya, siswa itu berarti aktif, berarti dia minta apa? Apa yang dia inginkan? Apakah kasih sayang? Apakah kebebasan? Apa dia ingin menguasai gurunya? Biasanya kalau siswanya blak itu ingin perhatian atau penguasaan terhadap guru. Itu bisa nanti digali dalam segitiga restitusi atau kita sebagai seorang guru. Selanjutnya, sebagai seorang guru kita hanya punya posisi kontrol. Intinya yang posisi kontrol pertama yaitu penghukum. Guru maksudnya di sini penghukum yang mendidik, tidak boleh melakukan kekerasan. Penghukum yang membuat siswa itu menjadi berkembang dalam dirinya, tumbuh dalam dirinya untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tuh, yang kedua, pembuat orang bersalah. Misalnya ada anak merasa melakukan kesalahan, kita hanya gini, kenapa kamu begitu? Berarti kita akan membuat siswa itu, oh ya saya bersalah. Itu berarti yang posisi kontrol. Yang kedua, pembuat orang bersalah. Yang ketiga, dalam menyelesaikan masalah, misalnya kita bertindak sebagai teman. Contohnya misalnya ada masalah, ayo kita bicarakan bersama. Apa permasalahannya sebetulnya? Kok kamu begini? Apa didekatkan? Misalnya didekati, apa keluhan kamu? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Kenapa kamu jarang berangkat sekolah? Itu kita sebagai teman. Di sini ada pertanyaan? Sampai sini? Tidak? Ya, kalau tidak saya lanjutkan. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Sebagai pemantau, guru juga harus dalam pembelajaran di dalam kelas harus memantau siswa. Jangan fokus pada materi. Apakah siswanya tidur, apakah siswanya bermain, apakah siswanya memperhatikan apa tidak. Harus dipantau dengan betul-betul dipantau. Misalnya tidak melakukan kesalahan, kita harus mendekati, dipantau. Tadi kamu ngapain aja? Kenapa tadi kamu tidak memperhatikan? Dan seperti itu. Yang kelima, posisi yang tertinggi sebagai seorang guru adalah sebagai manajer. Yang dimaksud di sini manajer, seorang guru harus bisa melakukan kegiatan-kegiatan, juga menghukum, bisa sebagai teman, bisa merasa bersalah, memantau. Itu tugas seorang manajer. Kita harus bisa memanajerial semua kegiatan pembelajaran. Itu yang harus kamu lakukan sebagai seorang guru penggerak. Setelah 5 posisi kontrol, kita sebagai seorang guru penggerak dalam sekolah penggerak harus menerapkan segitiga restitusi. Apa atau segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses kolaboratif yang mengutamakan fokus pada solusi untuk
yang ada dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Bagaimana harus memperlakukan orang lain. Ya seperti tadi hampir sama dengan posisi kontrol. Tapi dalam segitiga restitusi ini hanya memunculkan siswa yang ada pada diri siswa. Yang pengen berubah itu siswanya, guru hanya menekankan. Karepmu piye to, misalnya kamu inginnya bagaimana? Kamu sebagai seorang guru mengikuti kemauan siswa dan siswa sendiri yang ingin berubah, bukan kita yang mendorong terus menerus itu. Kalau posisi kontrol kita harus mendorong terus menerus siswa itu untuk berubah. Kalau segi restitusi tidak. Setelah kita menegur, mengarahkan, siswa itu diamati berulang apakah berubah dengan sendirinya, seperti itu. Yang banyak digunakan dalam sekolah penggerak banyak menggunakan yang segitiga restitusi. Karena kalau yang 5 posisi kontrol itu banyak yang ada siswa yang merasa tertekan dan bagaimana itu sudah tidak diperbolehkan dalam mewujudkan merdeka belajar. Ciri-ciri restitusi, yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, siswa itu belajar dari kesalahannya untuk memperbaiki dirinya. Yang kedua, restitusi memperbaiki